warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 4 Kalanganyar, para Dewan Guru yang saya hormati, pada anak-anakku, siswa-siswi SMPN 4 Kalanganyar yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, hari Senin, yaitu upacara bendera yang setiap hari dilaksanakan pada hari Senin. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua sebagai pengikutnya mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik, untuk pagi hari ini amanat dari kami. Sebelumnya mohon maaf, seharusnya mengambil ini Bapak Kasat Binmas karena beliau berhalangan hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Beliau harus ke Polda dan diwakilkan untuk hari ini dengan kami dari Satbinmas. Baik, ada anak-anakku sekalian, marak seminggu yang lalu banyak sekali informasi bagi anak-anak sekolah yang berurusan dengan Polri. Apa itu? Yaitu tentang adanya geng-geng motor. Ya. Ini banyak yang kita dapat informasi dari kalangan-kalangan anak-anak tanggung seperti anak-anakku sekalian yang ada di depan. Menyikapi hal itu, ya, untuk kita bersama, untuk Dewan Guru semuanya, ya, ini adalah suatu tanggung jawab kita bersama. Ya. Tanggung jawab kita bersama menyikapi kejadian-kejadian yang seminggu lalu diberitakan di media sosial. Ya. Ada anak-anak sekolah masih SMP, ya, membawa senjata tajam, naik motor boncengan bersama rekan-rekannya, ya, muter-muter parang, celurit seperti itu jenisnya. Untuk menyikapi itu, anak-anakku, awas, hati-hati, ya. Kalau berurusan nanti di luar, itu nanti kita yang akan menangani. Mumpung masih di sekolah, ikuti apa kata Bu Guru dan Bapak Guru sekalian. Ya, hormati, hargai, ikuti aturan sekolah dengan baik. Upacara ini hari Senin adalah suatu bentuk kedisiplinan. Awal mula kalian membuka gerbang. Membuka gerbang kesuksesan itu bermula awal kalian melatih disiplin, ya, sejak awal, yaitu dengan upacara seperti ini. Ya. Melatih kekompakan, kedisiplinan, solidaritas kepada rekan-rekannya. Ya. Jangan sampai kejadian ini menimpa kepada siswa-siswi SMP 4. Karena kalau sudah terlibat seperti itu, ya, ditangkap oleh kami, itu akan repot. Jadi yang punya tanggung jawab itu bukan hanya sekolah, orang tua kalian, itu pasti akan dipanggil juga. Karena kalian masih ada pengawasan orang tua dan guru-guru kalian. Ya, jaga nama baik sekolah dengan prestasi kalian. Kalau tidak bisa memberikan prestasi di sekolah, jangan melanggar. Ya. Torehkan apapun itu bentuknya, ya, membuat bangga sekolah. Jangan membuat repot sekolah. Ya. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Ya. Biasanya kalau mau sekolah ataupun jam istirahat atau pulang sekolah, nongkrong-nongkrong di warung, merokok,
ngobrol-ngobrol nggak jelas. Kalau sudah waktunya pulang ke rumah. Kalau ada pelajaran tambahan silakan. Tapi dengan catatan beritahu orang tua. Kasih informasi ke gurunya. Banyak yang nongkrong-nongkrong di warung sambil merokok sambil minum es. Ya. Kalau sudah tercandu seperti itu, kecanduan, ini sampai kelas nanti SMA pun seperti itu. Ya. Tolong hilangkan, itu uang yang kalian diberikan itu untuk kalian aktivitas di sekolah. Ya. Kalau pulang yang naik angkot, biasanya naik angkot untuk bayar angkot. Tapi ini angkotnya nggak dibayar, merelakan pulangnya jalan kaki demi sebuah batang rokok. Mudah-mudahan yang ada di sini ketika nanti sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, sukses ya, cita-citanya menjadi pejabat. Ya. Ada yang menjadi pejabat di Polri, ada yang menjadi pejabat di TNI, ada yang menjabat di pejabat pemerintahan, bahkan sampai jadi presiden. Dan hal itu pasti mungkin kalau kita mendisiplinkan diri kita untuk tidak berbuat yang negatif. Ya, untuk anak-anakku sekalian, mungkin tidak lama amanat ini saya sampaikan. Yang penting intinya kalian harus jaga disiplin sejak hari ini untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Ingat, kalau kalian tidak bisa memberikan prestasi ya, untuk sekolah, kalian jangan melanggar. Ya. Ingat orang tua kalian yang menyekolahkan kalian, berjuang mencari nafkah untuk memberikan sesuatu yang kalian inginkan. Ya. Jangan membuat orang tua kalian menangis, ya, kalau tidak bisa membanggakan orang tua kalian. Bisa dipahami anak-anaknya sekalian? Nah, itu saja amanat dari saya. Nanti kita akan lanjutkan di acara berikutnya. Setelah upacara ini, ya, kita akan bahas tentang masalah kenakalan remaja, juga suri tauladan Nabi Muhammad. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kehadirat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa zaman dari mulai kegelapan sampai kita sekarang umatnya menikmati apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini menghadiri acara Maulid Nabi semua mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya juga mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian,
Saya ini bukan penceramah atau apalagi mubalik, ya. Tapi saya di sini sama-sama kita mentauladani, ya, akhlak Rasulullah. Ya, seperti tadi yang dibacakan oleh saya tadi, ya. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah terdapat akhlak yang baik. Ya. Kita semua harus mentauladani itu. Ya. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bentuk kita mentauladani akhlak Rasulullah itu mulai dari hal yang terkecil, bersolawat, ya, bersolawat kepada Nabi, ya, bentuk kita, ya, mencintai, ya, Rasulullah. Barang siapa yang mencintai Rasulullah, ya, itu akan Allah angkat derajatnya dan sebagian adalah kaum yang penghuni surga. Berbicara tentang masalah akhlak, akhlak itu terbentuk dari awal mula, ya, seumuran kalian ini, ya, dari mulai bahkan sampai ketika kalian dilahirkan, itu akhlak itu sudah terbentuk, ya, akhlak itu sudah terbentuk dari melahirkan, dari tempat kalian melahirkan, ya, kalian nangis sampai digendong sama ibu kalian, bahkan sampai disusui, ya. Pernah nggak kalian terpikir ketika kalian dilahirkan kalian berontak? Dilahirkan, mau nggak mau sampai masuk lagi, kan? Nggak bisa. Itu akhlak sudah terbentuk di situ, menuruti apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi sudah ada jalannya. Nah, ketika beranjak dewasa, kalian akan menemukan namanya jati diri, menginjak ke remaja. Ya. Jadi kalian tahu mana yang harus kalian lakukan, mana yang tidak. Itu sudah beranjak dewasa, itu sudah berpikir mau kemana kita ini. Ya. Nah, maka dari itu anak-anakku sekalian, ya, membicarakan masalah akhlak Rasulullah itu banyak. Apa contohnya yang terkecil kalian harus lakukan? Yaitu menghormati dan menghargai orang tua. Di rumah, orang tua kalian adalah guru kalian di rumah. Ketika di sekolah, guru kalian adalah orang tua kalian semua. Jadi orang yang bermanfaat, ajak temannya, ajakan kebaikan. Ya, jangan ajak ke teman yang ajak ke keburukan. Karena sekali kalian mengajak keburukan, teman kalian melakukan keburukan itu sampai mati, dosa jariah itu akan selalu mengalir. Kalau kalian mengajak teman kalian kebaikan dan teman kalian melakukan kebaikan itu, dan itu menjadi amal kalian sampai kalian meninggal dan menjadi amal jariah. Jangan mentang-mentang di bawah umur saya tidak bisa diproses. Bisa. Di Tangerang itu ada, ya, tempat penjara anak tuh ada, ya. Jadi jangan mentang-mentang saya masih sekolah nggak diproses, proses bisa, ya. Yang repot itu ketika kalian melakukan tindakan pelanggaran, yang repot itu bukan kalian. Yang pertama siapa? Orang tua. Selanjutnya sekolah. Kalau kalian melanggar di luar, yang saya panggil ya Pak Kepset ini, Pak Kepala Sekolah, ya. Kalau disuruh nginep sampai jam 2 malam, ya saya telepon Pak Kepsetnya, suruh datang, jemput. Bahkan ada orang tua ditelepon suruh jemput anaknya ke Polres, itu nggak mau. Itu yang bahaya, karena orang tua sudah murka. Saya tadi bilang, doanya orang tua itu terkabul dan manjur. Dan orang tua kalau sudah murka, ya,
itu pasti terkabul. Orang tua mendoakan yang keluar emosinya terhadap kalian, jangan sampai. Makanya jangan berbuat pelanggaran. Kalau nggak bisa ngasih kebahagiaan orang tua, ya jangan buat pelanggaran. Ya minimal jangan buat nangis orang tua, itu aja. Yang pertama, kenakalan biasa, suka berkelahi, keluyuran, membolos, ya, membolos sekolah dan lain-lain, merokok, ya, seperti itu. Ya, itu udah pasti orang tua repot itu. Selanjutnya kenakalan yang menjurus pelanggaran dan kejahatan, mengendarai mobil, motor tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin. Nah, siapa yang pernah ngambil uangnya atau bapaknya tanpa izin? Gimana Pak kalau misalkan masih di bawah umur? Ya, itu ada pandangan khususnya. Nanti bagi pengguna itu bisa direhabilitas. Direhabilitas itu mondok, ya, nggak ketemu sama orang tua, ya, sama kayak penjara, tapi rehabilitas. Ya. Jangan sampai kalian masih SMP menggunakan seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Nih dampaknya ya, bisa merusak sistem saraf tepi. Saraf tepi itu saraf yang sangat membahayakan. Jadi udah ujungnya saraf itu putus. Ya. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan kulit, kerusakan pada paru-paru, sering sakit kepala atau mual-mual. Sakit kepala, mual-mual, ya. Ini bukan masuk angin, bukan. Ini dampaknya emang ada. Menurunkan fungsi hormon, tidak teratur masa menstruasi, ya, untuk yang perempuan, rentan tertular hepatitis B, C, bahkan HIV/AIDS. Belum ada obatnya. Ya. Overdosis, tergantung yang berlebihan, overdosis, rumah sakit, nyawa pun. Nah, ini salah satu jenisnya. Kalau menemukan obat seperti itu ke anak-anak, tolong langsung diminta dan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, ini jenis ganja zenit sabu. Kalau sabu itu jenisnya kristal. Kalau zenit itu bentuknya serbuk. Ya. Ya, ganja ini, ya, Bapak Ibu hati-hati. Nah, ini contoh nih, potret penyimpangan remaja. Kalian bisa lihat pojok kiri atas, itu ada orang yang sebelum dan sesudah memakai. Ya, sebelum dia masih normal wajahnya, setelah memakai dia kecanduan narkoba, wajahnya kayak zombie. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, suruh jemput sama orang tuanya itu tuh, yang tawuran tuh. Nah, ini masalah lalu lintas, pakai saya. Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Lalu lintas, ya, dan angkutan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sepeda, gerobak, delman, itu adalah pelaku lalu lintas. Termasuk kita yang jalan kaki itu adalah pelaku lalu lintas, karena geraknya di jalan raya. Lanjut. Ya. Rambu-rambu peringatan, warnanya warna apa? Warna kuning. Kalau ada rambu-rambu yang warnanya kuning itu adalah peringatan. Jadi sebelum ada rambu berikutnya, ada peringatan dulu. Ya. Sebelum kalian melakukan kejahatan, sudah ada hukum yang mengatur. Yang kedua yaitu kamu baju. Warnanya apa? Biru ataupun hijau. Kalau petunjuknya ke kanan, ya ke kanan. Kalau petunjuknya harus sholat, ya sholat. Kalau petunjuknya harus belajar, ya belajar. Tata tertib diatur, ya ditunjukkan oleh kepala sekolah atau dewan guru, ya ikuti. Jangan nyasar. Udah ada petunjuknya ke kiri, ya kalian ikut ke kanan. Kayak ibu-ibu pakai motor, sen kiri belok kanan. Rambu-rambu selanjutnya rambu larangan. Pokoknya yang merah-merah itu nggak boleh. Ya. Yang ada warna merah itu nggak boleh. Ada tulisan stop. Kita harus berhati. Ada rambu-rambu yang perboden, ya, yang merah terus ada garisnya di tengahnya itu.
Pokoknya larangan yang berwarna merah itu tidak boleh, yaitu namanya dilarang. Seperti lampu merah yang di jalan, ya udah tahu merah ditabrak, ya sangat membahayakan. Namanya larangan itu nggak boleh. Nah, spion nih, ada spion yang di motornya dirubah-rubah, bahkan nggak ada spionnya. Nah, ini helm, ya, helmnya gunakan helm yang standar. Ya, ada nih helm nih, saya pernah lihat tuh, standar sih, tapi kan jadi pusat perhatian orang. Ada helm, tapi helmnya tuh dilapisi dengan kain boneka itu loh. Ya, ada gambar Mickey Mouse gitu kan, kayak gitu. Emang melindungi, tapi orang lain tidak konsentrasi, membahayakan. Ya, gara-gara ngeliat helm kayak gitu. Dan jadi kalian itu membawa kendaraan untuk keselamatan diri kalian, juga keselamatan orang lain. Jangan seenaknya dewek. Jadi ingin menjadi suri tauladan yang baik, harus mencontohkan diri kita baik. Ya, ini namanya taat, ya, seperti akan dan kepatuhan. Masuk ke sini. Taat enggak, patuh juga enggak, boro-boro patuh, taat aja enggak gitu. Ya. Gimana mau mencerminkan akhlak seperti Rasulullah kalau kita sendiri tidak mencerminkan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuqalliduna biha aqsa dhayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana li wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma sallimna min afati dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma hasin maqasidana wa barik muradana bil khair. Allahumma jamil maqasidana wa barik muradana bil khair. Allahumma jamil maqasidana wa barik muradana bil khair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprudin, Kepala SMP 4 Karanganyar. Dengan ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada personil Sat Binmas Polres Lebak yang telah memberikan pembinaan kepada khususnya siswa-siswi SMP 4 Karanganyar. Semoga dengan kerjasama antara Polres Lebak dan SMP 4 Karanganyar ini menjadikan pendidikan dan anak-anak di Kabupaten Lebak menjadi lebih baik. Harapan Bapak Kepala Sekolah terkait adanya
penyuluhan dan pembinaan dari personil Satbinmas Polres Lebak kepada siswa-siswi SMP 4 Karanganyar seperti apa, Pak? Dengan banyaknya kejadian-kejadian yang sekarang ini viral, mudah-mudahan dengan upaya ini sebagai upaya preventif kita, kejadian-kejadian yang seperti itu, seperti tawuran dan kenakalan-kenakalan remaja lainnya dapat diminimalisir sekecil-kecilnya. Itu harapan kita semua, dan mudah-mudahan generasi Kabupaten Lebak khususnya menjadi generasi-generasi yang bertanggung jawab, disiplin, dan sukses di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.